Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Yang terhormat kepada Pak Ansori selaku dosen pengampu serta kakak KS dan praktikum yang saya hormati. Perkenalkan, saya Amirul Fahmi Astiki, mahasiswa program studi Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Kali ini akan mempresentasikan sekaligus demonstrasi pada proyek praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut acara ke-11 mengenai React Native, membahas tentang code. Nah, sebelumnya di sini eh, pada acara kali ini kita akan menerapkan sistem CRUD atau Truth di proyek React Native yang telah kita buat pada acara sebelumnya. Nah, apa saja sih CRUD tersebut? Yang pertama, CRUD itu terdiri dari create, read, kemudian update dan delete. Nah, di mana nantinya di proyek React Native kita di aplikasi hybrid ini bisa dilakukan fitur. Kita bisa melakukan fitur create, read, update, dan delete. Untuk acara kali ini kita akan fokus ke dua metode, yaitu yang pertama create dan delete. Dan nanti akan dilanjutkan untuk fitur update-nya. Kemudian di sini ada beberapa penambahan search code di dan serta file. Mana yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan data CRUD mahasiswa, file CRUD mahasiswa nav.js. Nah, di sini merupakan sebuah tampilan di mana saat pertama kali aplikasi tersebut dibuka, otomatis akan menuju ke file CRUD mahasiswa nav.js. Nah, hal tersebut kita atur pada yang pertama di index.js. Nah, di index.js ini kita import app from CRUD mahasiswa nav. Dan kembali di sini, apa sih isi dari file CRUD mahasiswa NAV, apa saja yang dituliskan? Yang pertama, kita tentunya melakukan import, yaitu ada import grid data from grid data dan import list data from list data. Di mana nanti kita dapat kita lihat gimana cara untuk grid data atau membuat sebuah data dan list data untuk menampilkan sebuah list data. Oke, kemudian di sini ada beberapa isian yang ada di bottom nav pada growth mahasiswa nav.js. Yang pertama, di sini saya akan melakukan sebuah home screen. Yang pertama ada home screen untuk create data, untuk pengisian form dari data yang akan kita tambahkan. Kemudian yang kedua ada setting screen. Nah, di setting screen ini berisikan list data. Berisikan list data di mana data yang telah kita tambahkan tadi akan muncul ke bagian setting screen ini. Kemudian di edit screen nantinya akan tambahkan juga. Kemudian yang terakhir kita juga ingin tambahkan web screen. Nah, di web screen ini tujuannya untuk menampilkan sebuah tampilan dari web atau akun media sosial yang kita gunakan. Nah, di mana di web view ini saya menambahkan sebuah source dari GitHub, di mana pada bagian bottom nav nav untuk web screen akan otomatis menuju ke tampilan web dari GitHub. Oke, kemudian ada beberapa konstanta di sini. Ada konstanta tab untuk create tab navigation. Nah, di mana di sini ada export default function untuk bagian tab screen home screen. Nah, di sini ada tampilan untuk home screen, font OSM-nya, file user, color. Kemudian untuk tab screen data mahasiswa atau untuk yang menentukan list data,
Kemudian yang terakhir di sini ada touchscreen untuk GitHub. Nah, sementara kita tampilkan itu untuk tiga bagian untuk bottom navigation ya, di bawahnya itu. Itu yang pertama touchscreen, untuk web screen, yang pertama home screen, yang kedua setting screen, yang ketiga yaitu web screen. Oke, kita tutup di sini. Oke, kemudian lanjut di file yang kedua yaitu pada grid data. Nah, di grid data kali ini kita import React use state, di mana ada juga import save area view, view, scroll view, text input, button, style sheet, dan text. Ini harus dimasukkan semua karena nantinya apabila ada yang kurang maka otomatis fitur yang akan kita tampilkan ke dalam aplikasi hybrid kita itu tidak akan maksimal atau mungkin akan terjadi error. Nah, di mana kemudian ada juga untuk pembuatan konstanta. Di sini kita konstantanya meliputi konstanta grid data, kemudian konstanta JSON URL. Nah, di sini sangat penting karena koneksi pada JSON server tersebut ini berhubungan dengan JSON server yang akan kita gunakan, di mana kita harus menyesuaikan URL untuk IP address-nya. Di sini saya menggunakan perangkat HP saya dengan nantinya saat saya run atau dengan kode npx select native run Android, saya akan menggunakan perangkat HP saya dengan IP address seperti berikut 192.168, bla bla bla. Next. Kemudian selanjutnya ada konsulta first name, set first name, kemudian last name, kelas, gender, dan email. Kemudian di sini ada konstanta untuk submit. Dimana konstanta datanya meliputi first name, last name, email, kelas sama tadi dengan fetch mahasiswa, metodenya post untuk membuat data, di mana saat kerja data tersebut dihubungkan dengan tanda klien. Nah, di bagian tanda klien di sini kita lihat ada post, ada metode post untuk tambah data. Kemudian selanjutnya sini meliputi short email. Kemudian apa sih yang akan kita tampilkan di sini untuk pengaturan pada bagian isian di home screen atau edit data. Nah, di mana ini menampilkan sebuah text input dengan tipe text input pada scroll view untuk style form, di mana meliputi nama depan, nama belakang, kelas, jenis kelamin, dan email. Disertai ada sebuah button untuk button simpan. Nah, kemudian setelah kita klik simpan, otomatis akan data tersebut hilang atau menuju ke bagian list data. Kemudian selanjutnya ada konstanta untuk style. Style sheet-nya meliputi title, form, input, dan yang terakhir button. Oke, kemudian yang ketiga selanjutnya itu dapat kita lihat data-data apa saja yang telah masuk secara tahu kita tambahkan untuk dengan metode post maupun kita tambahkan secara manual atau data awalnya. Kemudian yang terakhir di sini ada file untuk list data.js. Di list data.js ini kita juga lakukan import untuk view text style sheet, save area view, font awesome icon, graduation cap, dan file chevron right. Nah, di sini kembali lagi kita juga ingin tampilkan untuk Konsanta mahasiswa. Kita panggil untuk data dari mahasiswa JSON ini. Nah, di Constanta fetch data ini akan muncul, akan kita atur untuk set loading, kemudian responnya seperti apa untuk set data user, use dengan menggunakan sebuah efek. Kemudian juga ada Constanta untuk refresh page, untuk
refresh dari tampilan halaman data tersebut. Kemudian selanjutnya kita tambahkan untuk konstanta delete data, di mana nanti saat kita ingin melakukan penghapusan data atau menghapus data memanfaatkan metode delete. Nah, di sini kita atur dengan nantinya akan muncul sebuah terangan yaitu data terhapus. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada save area view, style untuk style container, flatlistnya seperti ini. Ada data user, refresh page, refresh, style card, style avatarnya seperti apa. Nah, di sini view card title. Nah, di sini dapat disimpulkan pada source code-nya untuk fitur delete, mana mulai dari komponen dalamnya, komponen pembentuknya, nanti akan muncul sebuah button yaitu hapus. Kemudian saat button tersebut diklik akan otomatis yakin akan menghapus data ini akan muncul sebuah log untuk pesan tersebut dan pilihannya bisa kita pilih tidak atau ya yang berwarna merah. Nah, selanjutnya ada style sheet untuk grid, container, multiform, card, avatar, card title, dan terakhir itu card title. Kemudian kita export default dari list data. Nah, di list data ini akan muncul yang tadi saya telah jelaskan, akan muncul sebuah list dari data-data yang kita tambahkan, baik itu melalui pengisian input data maupun data awal. Kita tambahkan di sini di tendernya. Nah, sebelumnya tadi saya sempat membahas terkait dengan tender. Di sini ada sebuah JSON server yang telah kita atur dengan beberapa metode yang kita sesuaikan untuk tampilan list data. Contohnya kita menggunakan get untuk memanggil. Kemudian untuk tambah data kita post karena ingin untuk menambahkan data tersebut dan delete untuk hapus data. Kemudian nantinya juga kita akan kembangkan untuk update data maupun eh, dengan metode patch yang akan dilakukan pada acara selanjutnya. Oke, mungkin tadi sudah saya jelaskan terkait dengan source code, terkait dengan acara ke-11 kali ini, terkait dengan metode CRUD, serta skema yang telah dibuat. Kemudian di sini akan saya tunjukkan contoh dari metode CRUD, hasilnya seperti apa. Seperti ini, karena memang ada kendala terkait dengan emulator pada perangkat saya akan memperlihatkan data yang telah saya buat, di mana ada tampilan tambah data mahasiswa dan ada tampilan untuk data mahasiswa yang dari list view. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, ada isiannya pada home screen dan ada isiannya pada add setting screen. Seperti ini. Kalau di sini kita bisa tambah. Oh, mohon maaf, ini belum saya share. Nah, di sini untuk tampilannya seperti ini. Yang pertama di sini ada tambah data mahasiswa untuk home screen, untuk menambahkan data mahasiswa, mulai dari nama hingga email. Dan yang terakhir di sini ada list screen, setting screen yang berisi list data yang telah termuat. Kita bisa melakukan hapus data maupun read data. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan acara ke-11 praktikum pemrograman visual perangkat perangkat bergerak lanjut acara ke-11. Kurang lebihan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.